Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar untuk bab 3, yaitu adalah dampak sosial informatika. Di sini alat-alat yang berhubungan dengan teknologi dan informasi dan komunikasi. Yang pertama itu adalah surat. Yang kedua telegraf, yang ketiga radio, keempat televisi, kelima faksimil, keenam telepon kabel, ketujuh smartphone, kemudian kedelapan itu adalah komputer. Sekarang perkembangan komputer. Komputer itu adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Definisi komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu sistem kerja. Fungsi komputer itu yang pertama adalah sebagai data input. Data input di sini komputer dapat menerima informasi atau data dari sumber lain. Data tersebut diterima melalui aktivitas di keyboard, mouse, dan komputer lain atau peralatan lainnya. Yang kedua adalah sebagai data processing. Jadi data processing di sini adalah salah satu fungsi utama komputer adalah untuk melakukan pengolahan data sehingga menghasilkan output, yaitu berupa informasi. Biasanya bisa berbentuk teks, gambar, audio, video, grafik, dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah data output. Jadi data output itu untuk menghasilkan output atau informasi setelah melalui proses pengolahan data. Informasi tersebut dapat disajikan melalui monitor, alat printer, dan speaker. Kemudian data storage. Storage itu penyimpanan. Komputer juga dapat berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data sehingga dapat ditemukan dengan mudah dan digunakan kembali. Data tersebut dapat disimpan di dalam memori internal komputer maupun memori eksternal. Kemudian yang kelima adalah data movement. Itu adalah memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya atau berbagai alat output lainnya. Kemudian jenis-jenis komputer. Yang pertama itu adalah komputer portable. Komputer ini merupakan jenis komputer yang mudah dibawa kemana saja, di mana penggunanya untuk keperluan penelitian di lapangan dan berpindah-pindah. Kemudian yang kedua adalah komputer desktop. Itu sesuai dengan namanya, komputer ini biasanya berada di atas meja dan memiliki CPU yang terpisah dari monitor dan keyboard. Yang ketiga, komputer palm top, yaitu komputer yang bentuknya kecil dan bisa digenggam. Sekarang komputer jenis ini jarang digunakan sejak ditemukannya smartphone. Kemudian yang keempat adalah komputer tower. Itu adalah komputer yang berbentuk lebih besar dari komputer desktop, biasanya diletakkan di atas atau di samping meja. Yang kelima, komputer netbook. Itu adalah jenis laptop namun ukurannya lebih tipis dan lebih kecil. Yang keenam, handbook atau subnetbook. Itu adalah jenis netbook yang ukurannya lebih kecil dari netbook pada umumnya. Yang terakhir adalah laptop. Laptop ini merupakan jenis komputer yang dapat diletakkan di pangkuan penggunanya. Laptop memiliki CPU, monitor, dan keyboard yang menyatu dan mudah dibawa kemana-mana.
Peranan teknologi informasi dalam perubahan masyarakat. Jadi ciri-ciri perkembangan teknologi itu adalah daya muat untuk mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, dan menyajikan informasi meningkat. Kecepatan penyajian informasi meningkat, miniaturisasi perangkat keras, keragaman pilihan informasi, menurunnya biaya perolehan informasi, mudahnya penggunaan produk teknologi informasi, distribusi informasi yang semakin cepat dan luas. Yang terakhir adalah pemecahan masalah yang lebih baik dan dibuat prediksi masa depan lebih cepat. 5 hal yang perlu diperhatikan dalam perubahan masyarakat informasi. Yang pertama adalah masyarakat informasi merupakan suatu realitas ekonomi. Inovasi di bidang komunikasi dan teknologi komputer menambah langkah perubahan dalam penyebaran informasi dan percepatan arus informasi. Teknologi informasi yang baru pertama kali diterapkan dalam tugas industri secara bertahap akan melahirkan aktivitas produksi industri yang baru. Setiap individu yang menginginkan kemampuan menulis dan membaca mempunyai kesempatan yang lebih baik dibandingkan pada masa sebelumnya. Kemudian yang terakhir, keberhasilan atau kegagalan teknologi komunikasi ditentukan oleh prinsip dan sentuhan daya nalar yang tinggi dari masyarakat yang bersangkutan. Permasalahan dan upaya pemanfaatan teknologi informasi, yaitu sumber daya manusia, yaitu menyadarkan siswa akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah sehingga siswa dapat termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi informasi dan komunikasi sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat. Kemudian memotivasi kemampuan siswa untuk bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Mengembangkan kompetensi siswa dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung kegiatan belajar. Kemudian mengembangkan kemampuan belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang terakhir adalah mengembangkan kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab. Etika teknologi informasi. Penyimpangan-penyimpangan tersebut itu dikenal dengan istilah cybercrime. Penanggulangan cybercrime dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. Kemudian yang kedua, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime di antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties. Data dan informasi yang bertanggung jawab. Dalam etika profesi dan keilmiahan dan tidak terlepas dari etika teknologi informasi di atas, kita mengetahui bahwa penyajian data informasi hendaklah disajikan secara benar dan lengkap, baik referensi maupun validitas data-datanya.
Namun, kecenderungan dari pemanfaat teknologi informasi, khususnya internet, banyak ditemukan berbagai tulisan yang cenderung di copy paste, sehingga dikarenakan seringnya data tersebut diambil dan dipindah-pindahkan, muatannya banyak yang berubah-ubah. Remaja dan perkembangan teknologi informasi. Beberapa atau sebagian besar atau bahkan semua muatan remaja di media massa akhirnya akan menemukan jalan ke dunia online yang diminati oleh para remaja. Pernyataan tersebut dapat kita temui dengan mudah di era teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dikarenakan sasaran dari berbagai media tersebut adalah kalangan remaja. Dampaknya adalah sebagian besar aktivitas remaja di luar kegiatan sekolah adalah menonton TV. Kemudian komunikasi dalam dunia pendidikan. Permasalahan yang kerap ditemukan dari pemanfaatan TIK dalam dunia pendidikan itu adalah yang pertama, komitmen dalam pendayagunaan internet dalam pembelajaran berupa keharusan menyediakan anggaran penyediaan peralatan teknologi informasi pendukungnya, biaya perawatan dan operasional, sumber daya yang memadai dalam pengelolaannya baik teknisi maupun operatornya. Kemudian memberikan penyadaran baik terhadap guru maupun siswa akan pentingnya teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah dampak negatif dalam dunia pendidikan, yaitu kemajuan TIK juga dapat semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual. Kemudian, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalani sistem tersebut akan berakibat fatal. Salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat. Kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes intelijensi seperti tes Raven, Differential Aptitude Test dapat diakses melalui compact disk. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Tidak menjadikan TIK sebagai media atau sarana satu-satunya dalam pembelajaran. Memperhatikan pemakaian TIK dalam pendidikan khususnya untuk anak-anak di bawah umur yang masih harus dalam pengawasan ketika sedang melakukan pembelajaran. Kemudian dampak negatif terhadap kesehatan yaitu terjadinya gangguan mata, terjadinya gangguan pada tulang punggung. Kemudian dampak negatif terhadap sosial dan psikologi itu adalah ketergantungan, pornografi, dan antisosial. Masuknya budaya asing yang buruk. Perkembangan TIK itu sangat pesat, mengharuskan kita semakin memperkuat penyaringan terhadap semua dampak buruk tersebut. Adanya internet yang menyajikan situs-situs dari berbagai negara memudahkan orang untuk meniru budaya asing. Apabila tidak ada penyaringan yang kuat, seseorang akan terpengaruh budaya buruk yang disajikan di internet. Penyebab virus komputer. Langkah-langkah untuk pencegahan virus komputer itu adalah gunakan antivirus yang Anda percayai dengan update terbaru. Kemudian selalu scanning semua media penyimpanan eksternal yang akan digunakan. Jika Anda terhubung langsung ke internet, cobalah untuk mengkombinasikan antivirus Anda dengan firewall. Selalu waspada terhadap file-file yang mencurigakan. Untuk software, freeware,
dan shareware, ada baiknya Anda mengambilnya dari situs resminya. Semampunya, hindari membeli barang bajakan. Mematikan fasilitas autoplay pada konfigurasi sistem komputer. Apabila komputernya sudah terinfeksi, maka langkah-langkahnya itu yang pertama, deteksi dan tentukan di manakah kira-kira sumber virus tersebut, apakah ada di disket, jaringan, atau di email. Kemudian jika Anda terhubung ke jaringan, maka ada baiknya Anda mengisolasi komputer Anda dulu. Identifikasi dan klasifikasikan jenis virus apa yang menyerang PC Anda dengan cara melihat gejala yang timbul. Scan dengan antivirus Anda. Jika Anda terkena saat autoprotect berjalan, berarti virus definition di dalam komputer Anda tidak memiliki data virus ini. Bersihkan virus tersebut. Langkah terburuk jika semua hal di atas tidak berhasil adalah memformat ulang komputer Anda. Sekian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.